Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila sampai hari kiamat nanti. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Ya ibadallah. Di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Arba'un idza kunna fika la 'alaika ma fatatka minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dia bersabda, kata Rasulullah, 4 perkara, jika 4 perkara ini ada pada dirimu, la 'alaika ma fatatka minad dunya, maka tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar dunia itu hilang padamu. Artinya, jika 4 perkara ini ada bagi kita dalam kehidupan kita, maka kita memiliki modal kehidupan yang baik. Bahkan ini modal yang terbesar bagi orang yang ingin meraungi kehidupan dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Apapun yang hilang dari dunia ini, tapi 4 perkara ini masih ada pada diri kita, maka ketahuilah kita pasti akan baik dunia dan akhirat kita. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, hifdzul amanah, jaga amanah. Harta dalam modal bisa hilang, atau usaha bisa bangkrut, atau mungkin toko bisa terbakar. Tapi ketika itu semua hilang, selama amanah masih ada dalam diri kita, kita akan bisa membangun usaha yang lain. Lalu Rasulullah mengatakan yang kedua, sidqul hadits, jujur dalam bicara. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, husnul khuluq, baik akhlak. Yang keempat kata Rasulullah SAW, iffah fit ta'mih, mempunyai kehormatan, tidak tamak dalam dunia. Ya ibadallah,
Dalam hadis ini, baginda Nabi kita Muhammad SAW memberikan kita modal kehidupan, modal dalam usaha, modal dalam kebahagiaan, modal dalam kesuksesan. Barang siapa yang memiliki modal ini dalam kehidupannya, maka dia akan sukses dalam dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah amanah. Bisa dipercaya. Amanah itu artinya dia menunaikan tanggung jawabnya dengan benar. Itulah orang yang amanah. Dan orang yang amanah, inilah orang yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar orang yang pintar. Di dalam ayat Quran, ketika Nabi Musa bertemu dengan istrinya atau calon istrinya, maka calon istrinya berkata kepada bapaknya, "Ya abati ista'jarhu." Ya bapakku, pekerjakan dia. Inna khairu ista'jarta. Sesungguhnya orang yang terbaik yang kau pekerjakan, al-qawiyyu al-amin. Orang yang terbaik yang kau pekerjakan adalah orang yang qawi, yang kuat, al-amin, yang terpercaya. Tidak dikatakan bahwasannya orang yang terbaik yang kau pekerjakan adalah orang yang pintar. Tidak dikatakan orang yang terbaik dalam kau pekerjakan adalah orang yang punya ide cemerlang. Tidak. Tapi dikatakan orang yang baik engkau ajak bekerja sama. Orang yang baik agar engkau ajak berusaha adalah orang yang qawi, yang kuat. Kuat semangatnya, kuat tenaganya, kuat keinginannya. Al-amin, yang terpercaya. Ya ibadallah. Maka jika seorang muslim dia memiliki modal ini dalam kehidupan dia, maka jangan pernah bersedih. Karena orang memiliki modal ini, modal amanah, dia memiliki amanah dalam dirinya, inilah orang yang sangat sedikit. Orang yang pintar banyak, tapi tidak banyak orang yang amanah. Orang yang punya ide banyak, tapi belum tentu dia bisa mengaplikasikan idenya kalau dia tidak amanah. Orang yang memiliki pandangan-pandangan dan memiliki aneka ragam kecerdasan-kecerdasan dia, tapi kalau amanah tidak ada pada dirinya, maka tidak akan pernah bisa dia berhasil dalam hidupnya. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan dan sangat menekankan, bahkan mewajibkan bagi setiap kaum muslimin memiliki sifat amanah. Bahkan inilah sifatnya orang-orang yang mulia, sifatnya Rasul, sifatnya Jibril alaihissalam. Allah berfirman ketika dalam Quran, banyak di ayat Quran mengatakan, inni rasulun amin. Bukan Nabi Muhammad saja yang mengatakan, setiap Rasul, setiap Nabi punya satu sifat yang sama. Aku adalah Rasulullah al-Amin, yang terpercaya. Yang terpercaya dalam menyampaikan agamanya. Yang terpercaya dalam menyampaikan ibadahnya. Yang terpercaya menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu baginda Nabi kita Muhammad SAW dikatakan al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Begitu juga Jibril. Allah mengatakan nazaluhu. Allah menurunkan Quran. Disifatkan dengan Jibril, Ruhul Amin. Yang dia Ruhul Amin. Yang terpercaya. Maka orang yang memiliki sifat amanah, amin ini, maka dia akan menjadi besar sebagaimana orang-orang besar memiliki sifat amanah. Tapi lawan dari sifat amanah adalah khianat. Maka dia akan menjadi hina sebagaimana pengkhianatan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hina. Ya ibadallah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan engkau mengkhianati amanah yang ada pada dirimu. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu bahwa itu amanah pada dirimu. Orang yang mengkhianati amanah akan hilang semua modal kehidupan dia dalam kebaikan. Walaupun dia memiliki ijazah yang banyak, walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak memiliki amanah dan kejujuran, maka tidak akan ada yang pernah mau bersama dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mau melakukan usaha bersama. Karena modal amanah tidak ada pada dirinya. Perhatikan baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah wanita kaya Makkah. Yang sampai kekayaannya dikatakan kalau dinaikkan semua dagangan dia, hampir puluhan onta yang bisa mengangkat dagangannya. Khadijah. Wanita yang memiliki keturunan bangsawan Arab.
yang semua bangsa Arab mengakui bahwasannya dia bangsawan Arab, wanita yang mulia, wanita berharta. Hampir semua tokoh-tokoh bangsawan Arab ingin meminang Khadijah. Tapi Khadijah tidak mau. Khadijah cuma mencari seorang pemuda yang tadinya dia hanya seorang penggembala kambing. Seorang pemuda yang yatim, yang tidak punya bapak. Yang dikatakan di Quran ail, yang tadinya dia miskin. Khadijah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengamanahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, perdagangan itu dibawa ke negeri Syam. Inilah awal perkenalan Nabi kita Muhammad dan mengertinya Khadijah betapa mulianya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Begitu barang ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa dengan beberapa ekor onta, sampailah ke negeri Syam. Barang ini terjual seluruhnya. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa onta yang berlipat barang lebih banyak daripada yang dia bawa sebelumnya. Sampailah barang ini ke Mekah. Kagumlah Khadijah dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Modal apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW ketika membawa barang Khadijah ke Syam? Barang semua punya Khadijah. Onta punya Khadijah. Semua punya Khadijah. Yang dibawa baginda Nabi kita Muhammad cuma satu, amanah. Ketika dibalikkan semua barang ini, berlipat ganda barang ini balik, perhatikan, dia bukan hanya mendapatkan barangnya. Pemilik barang yang menawarkan diri kepada dia. Kau nikahi aku, kau ambil semua barang ini untukmu. Amanah menyebabkan Rasulullah SAW dipilih oleh Khadijah menjadi suaminya. Yang ketika itu orang-orang Mekah Arab berangan-angan menjadi suami Khadijah. Hartanya, kecantikannya, keturunannya, semua orang mengakui. Apa modal Rasulullah SAW? Modalnya amanah. Maka Allah mengatakan, wa wajadaka ailan fa agna. Bukankah kami dapatkan dahulu engkau miskin, kemudian kami kayakan? Ditafsirkan para ulama. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksudnya. Sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Rasulullah miskin. Dia penggembala kambing. Dia tinggal dengan Abu Thalib pamannya. Bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Kapan Allah kayakan dia? Fa agna, kami kayakan engkau. Kata para ulama, ketika Rasulullah mendapatkan Khadijah dan menikah dengan Khadijah, Khadijah mewakafkan dan memberikan semua hadiah hartanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya ibadallah. Maka amanah inilah modal kita dalam berusaha. Tidak ada yang lain. Betapa banyak orang yang tidak memiliki amanah, sehingga ijazah-ijazahnya yang tinggi tidak bermanfaat. Betapa banyak orang yang memiliki amanah, memiliki kekuatan dalam keinginan bekerja, memiliki kekuatan dalam berusaha, menjadi orang yang sukses, baik dunianya dan baik akhirat. Perhatikan di Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang berkhianat. Di antaranya adalah ketika Allah menceritakan tentang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Daraballahu mathalul ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Wa kana tahta 'abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila udkhulun nar ma'a dakhilin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperumpamakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, dua perempuan. Imra'atun Nuh wa imra'atul Lut. Yang pertama perempuan istrinya Nuh dan kedua istrinya Lut. Wa kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Dua perempuan ini dulu di bawah hamba-hamba kami yang soleh. Apa sifat dua perempuan ini? Fakhanatahuma, mengkhianati Nuh dan Lut. Apa sebabnya gara-gara mereka mengkhianati? Apa yang Allah berikan pada mereka? Faqilat khulan nar ma'a dakhilin. Maka dikatakan pada mereka berdua ini, masuklah kalian neraka gara-gara apa yang kalian lakukan. Kata para ulama menjelaskan, apa yang dimaksudkan dengan khianatnya istrinya Nuh dan khianatnya istrinya Lut. Maksudnya para ulama mengatakan dia berkhianat dalam perkara agama. Bahwasannya dia mengkhianati Nuh dan Lut dalam agamanya. Ya ibadallah. Jika kita berbicara amanah, maka pada hakikatnya amanah itu beraneka ragam. Dan amanah itu sangat banyak. Jika kita bekerja dengan orang, bekerja sama dengan orang, itu amanah dengan dia. Tapi tahukah kita,
ada amanah yang terbesar dan sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Amanah besar ini adalah amanah kita menghambakan diri kepada Allah. Itu amanah yang Allah berikan kepada manusia. Siapapun mereka yang berstatus manusia punya sebuah amanah dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dia harus beribadah kepada Allah. Ketika dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, dia melanggar perintah Allah, bahkan dia melakukan yang haram, itulah pengkhianatan kepada amanah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah nampakkan amanah ini ala samawati wal ardh, Allah nampakkan amanah ini kepada langit, kepada bumi. Fa'abaina, mereka tidak mau memikulnya. Fahamalal insan, lalu manusia memikul amanah ini. Innal insana kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan jahil. Ketika mereka mau memikul amanah ini, mereka telah memikul amanah ini, tapi mereka tidak menunaikan amanah ini. Allah katakan zaluman jahula. Mereka zalim dan mereka jahil. Amanah dari Allah kepada kita, kita menghambakan diri pada dia. Amanah dari Allah kepada kita, satu hari kita sholat kepada dia, 5 waktu. Amanah kepada Allah kita mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah. Amanah dari Allah kepada kita agar kita menghambakan diri dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Orang yang melupakan amanah ini, maka dia telah lupa tugas hakikat dia hidup di dunia. Dan itulah orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat sangat jarang orang yang menunaikan amanah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, atau seorang badui mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, idza ji'atil amanah fantadhirus sa'ah. Kata Rasulullah SAW, jika telah ditelantarkannya amanah, maka tunggulah dekat kiamat. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana itu dekatnya kiamat? Bagaimana itu amanah ditelantarkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza usida al-amru ila ghairi ahlihi. Jika perkara dan urusan itu disandarkan dan diberikan bukan kepada ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la iman liman la amanatalah. Kata Rasulullah SAW, la dina liman la ahadallahu lah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada iman orang yang tidak menunaikan amanah. Dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak menunaikan perjanjian mereka. Tidak ada iman artinya imannya cacat. Tidak ada iman artinya ketika itu dia bermaksiat kepada Allah. Tidak ada iman artinya ketika itu dia telah mencampur adukkan keimanannya dengan kemaksiatan dan bahkan dengan dosa kepada Allah. Orang yang tidak ada amanah menunjukkan lemahnya iman. Tapi orang yang baik imannya akan baik juga amanahnya. Bahkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Nabi kita bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqu tsalatsah. Kata Rasulullah SAW, ciri orang munafik itu 3. Dan ini sudah menjadi ciri mereka. Idza tumina khan, jika diberikan amanah dia berkhianat. Idza hadatsa kadzab, kalau dia cerita selalu dusta. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, jika dia bersumpah atau dia berjanji akhlaf, dia menyelisihi janjinya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
harusnya kita seorang muslim, orang yang beriman kepada akhirat dan orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita, maka berhiaslah kita dengan amanah. Amanah ini sebuah modal kehidupan yang sangat baik. Amanah ini adalah modal yang terbesar dalam usaha kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni a'udzu bika minal ju' fa innahu bi'sal waji', a'udzu bika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.